Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Indak dimanapun kalian berada. Pada hari ini bertemu lagi dengan saya Riri dalam podcast Bincang tentang industri dan perdagangan, di mana hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa dari pelaku industri IKM, yang mana topik yang akan dibawakan saat ini sangat menarik, yaitu topik memulai ekspor furniture barang IKM di Jatim, di mana seperti yang kita tahu pada saat pandemi COVID-19, sektor industri olahan kayu merupakan sektor yang tetap tumbuh positif, yang memiliki nilai ekspor dengan tren yang selalu meningkat setiap tahunnya. Baik, tidak lama kita sambut narasumber yang sangat istimewa ini, Bapak Gani sebagai founder PT Surya Furniturindo Gemilang. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu Riri. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya mohon izin dulu Bapak, untuk tayangan podcast pada hari ini kami mohon izin kepada pemirsa sekalian bahwa kami tidak mengenakan masker untuk sementara untuk kepentingan produksi, namun kami tetap menjaga protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Iya Bapak, untuk PT Surya Furniturindo Gemilang, kira-kira itu awal mula usahanya seperti apa sih Bapak? Ya, awal mulanya terbentuknya itu kita dapat inspirasi. Baik. Karena sebelumnya itu kan kami sudah ada suatu perusahaan interior ya, furniture interior yang untuk lokal ya. Baik. Itu. Nah, kemudian setelah kita lihat beberapa lama, kami lihat ya, maksudnya beberapa lama kita kerja kan naik turun ya, selalu kan tidak pernah bisa flat atau bagaimana itu. Oh, okay. Nah, jadi di saat lagi turun itu kita juga bingung ya. Nah, gimana tentang karyawan gimana. Baik. Nah, kemudian timbul suatu ide ya, kita coba untuk melakukan ekspor. Baik. Gitu, jadi belajar dulu lah. Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Baik Bapak, untuk produk-produk yang dihasilkan dari PT SFG sendiri ini apa saja sih Pak, kalau boleh saya tahu? Kalau awalnya kami bergeraknya di Ratan Furniture. Jadi rotan ya. Oh, rotan. Rotan. Nah, furniture rotan. Okay. Mulai sekitar tahun 2009 ya. 2008, 2009, 2010. Yeah. Kalau untuk furniture rotan sendiri, apa ada kendala bahan baku ya Pak? Kalau rotan itu kan salah satu yang dibilang estetik, tapi klasik. Iya Pak ya. Betul. Nah, itu apa mungkin ada kendala dari bahan baku sendiri untuk furniture rotan dari dulu hingga saat ini? Kalau pada saat dulu itu sih, kalau untuk bahan baku sih nggak ada ya. Kalau kendalanya waktu itu tentang rotan adalah kita terpukulnya dengan ratan sintetik dari China ya. Oh iya. Waktu sekitar tahun 2008an itu, wah itu menghantam kita dan ya memang banyak ya, drop langsung begitu. Akhirnya kami pikir-pikir, waduh susah ya. Kami beralih ke furniture, wooden furniture ya. Wooden furniture. Nah, wooden furniture. Nah, pada saat wooden furniture itu, kami mikir bahan bakunya pakai bahan kayu apa. Itu dulu kan yang paling penting. Iya. Nah, kami lihat sudah terlalu banyak yang bermain di kayu jati ya, teakwood, dan juga saat itu kami juga mikir juga kelangsungannya bagaimana ya soal teakwood ini, kan gitu. Nah, kemudian kami akhirnya memutuskan untuk mencari kayu yang kira-kira adalah kurang lebih setara dengan jati, dan kebetulan di luar pulau memang banyak ya, jadi banyak. Dan kami akhirnya mendapatkan satu spesies ya yang hampir sama ya. Spesiesnya namanya Canarium wood. Canarium wood. Ya, Canarium wood. Bahasa umumnya apa Bu? Apa Pak? Wah, kalau bahasa umumnya kalau di sana macam-macam. Oh gitu. Ya. Menyesuaikan dengan nama daerah. Iya. Oke. Ada yang bilang kayu kambing, ada yang bilang apa, ada susah lah ya. Pokoknya lebih baik yang botanical name kan lebih universal ya, jadi orang siapa aja bisa lihat, bisa searching di internet atau apa kan bisa ya itu. Nah, jadi sejak saat itu memang kami factory-nya ada di
Palu, Sulawesi Tengah. Oh, Palu ya Pak Iya. ya. Untuk yang di Jawa Timur sendiri itu apakah pemasarannya atau di sini tetap Iya. melakukan proses produksi atau seperti apa Bapak? Jadi yang di Palu itu hanya produksi sampai barang setengah jadi ya. Oke. Maksudnya setengah jadi itu sudah berbentuk, misalkan furniture berbentuk meja, kemudian kalau daun pintu. Nah, masalah pengepakan, packaging, kemudian masalah seandainya ada finishing, semua dilakukan di Jawa Timur ini. Begitu aja. Oh gitu. Untuk proses produksi sendiri Pak, apa sudah menerapkan ISO dan SNI yang berkaitan dengan furniture atau Ya, produk olahan kayu lainnya Bapak? kalau kami sih kan masih kelasnya kan IKM ya. Baik. Jadi saya rasa masih susah lah untuk ISO ya, Oke. karena terlalu gitu. Baik. Berarti produk yang sudah dipasarkan pasar ekspor itu apa saja Bapak? Untuk saat ini ya lebih condong ke arah daun pintu ya, Daun pintu. solid wooden door ya, kemudian kusen, Oh ya. kemudian wooden ceiling. Kemudian kita bicara tentang ekspor ya Pak ya. Awal mula untuk pemasaran ekspor ini susah nggak sih Pak untuk memulai membuka pintu gerbang ekspor ini, apa susah atau tidak gitu, terutama untuk mencari mitra dari luar negeri itu seperti apa, kendalanya apa, terus plus minusnya apa, seperti itu. Ya, dibilang susah yang nggak susah, dibilang gampang Mudah yang juga. nggak gampang. Ya, intinya awalnya kan memang kami dari belajar itu ya, Ya. mengikuti suatu kursus itu. Nah, di situ kan diajarkan semua cara-caranya. Kemudian juga kami kan juga ikut pelajaran ada di Gedung Doro itu P3ID ya waktu Oh lalu. ya. Nah, itu kan ada cara-cara diajarkan bagaimana memulai ekspor, bagaimana apa-apa. Nah, itu kami selalu ikut ya. Oke. Nah, jadi dari situ semua ya ilmunya kami serap. Dan pada saat itu memang kami sudah mulai aktif untuk kirim email atau apa begitu. Jadi ya sudah ke arah itu ya. Gitu. Ya sebenarnya ya susah ya enggak, mudah ya enggak. Kalau boleh tahu tujuan ekspornya kemana saja Pak? Ke negara mana saja untuk saat ini? Untuk saat ini saya pernah ke Jepang. Jepang. Ya pernah ke Jepang, pernah ke India, pernah ke Dili, Timur. Kemudian ke Malaysia. Oke. Untuk teman-teman yang akan memulai usaha ini Pak, terlepas dari komoditi apa yang mereka akan geluti, itu mungkin dari Bapak sendiri ada tips and trick untuk memulai usaha, bahkan bisa sampai ke ekspor ke luar negeri, itu kan merupakan satu kebanggaan ya Pak, terutama untuk masyarakat Jawa Timur sendiri. Ya. Yang paling utama, yang paling penting adalah jangan pernah putus asa. Betul. Ya, karena untuk pengalaman kami sendiri itu bukan semudah membalik tangan ya. Jadi kami berusaha itu cukup lama, bertahun-tahun, dan itu kegigihan itu yang paling penting ya. Yeah. Pertama adalah kegigihan, jangan berputus asa, dan harus selalu concern ya ke satu tujuan. Sudah, jangan bercabang dulu. Kalau udah ingin ekspor ya sudah itu aja, dikejar dulu. Atau jangan nanti di tengah jalan ditekuni satu komoditi dulu gitu ya Pak. Iya, itu dulu lah. Nah, nanti kita lihat gitu. Dan jangan mudah patah arang ya istilahnya. Mengalami hambatan di tengah, nah sudah. Nah, sulit gitu. Sulit, terus mundur, jangan. Harus terus apapun yang terjadi. Baik. Itu aja kalau tipsnya. Dan juga yang kedua sih harus menjaga kepercayaan ya. Itu paling penting sekali. Nah, dari mana kepercayaan itu? Kalau seandainya sudah dapat buyer, ya kita harus benar-benar dalam produksi itu harus strike ya. Kalau A ya sudah A. Jadi tidak ada perkecualian. Ini aja nggak apa-apa lah, ini segini. Nggak boleh. Kalau nggak boleh, nggak boleh. Nah, harus seperti itu. Jadi quality ya yang paling penting ya. Itu harus benar-benar dijaga. Jadi nggak ada ya dispensasi lah.
ini sedikit-sedikit nggak apa-apa, jangan ya, karena itu bisa akan mengurangi trustnya buyer. Kalau untuk masa pandemi ini Pak, proses ekspornya masih tetap berjalan atau ada kendala seperti apa? Kan seperti yang kita tahu sudah hampir 2 tahun. Sudah 2 tahun ya Pak? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun ini COVID melanda Indonesia dan dunia ya Pak ya. Yeah. Monggo silahkan Bapak. Nah, jadi kalau untuk khususnya perusahaan kami sendiri memang tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada, harus alhamdulillah. Nah, jadi dengan adanya tidak ada order itu, jadi kami masih bisa ada perbaikan internal di dalam. Jadi entah ya apa, renovasi atau ada penambahan apa atau apa itu. Nah, untuk persiapan seandainya selesainya masa pandemi ini, kami bisa langsung siap untuk ya istilahnya lari lah begitu. Oh, baik. Jadi itu. Tapi sebenarnya sih sebenarnya ada permintaan, tetapi ya karena nggak cocok ya gimana lagi, ya kami nggak mau, karena mereka kan terlalu ya kami nggak menyalahkan mereka, karena kan memang dalam situasi seperti ini kan mereka semua harus betul-betul memikirkan budgetnya. Betul. Nah, jadi begitu ya, sempat saya diminta apa boleh Pak, saya cuma bayar separuh dulu, nanti tunggu kalau laku. Waduh, ya jangan deh, kita sama-sama susah kan dalam pandemi ini, jadi saya nggak mau juga gitu. Jadi itu sebenarnya set and goods jadi satu ya Pak ya sebenarnya. Betul. Set and goods jadi satu. Tapi juga untuk ada teman-teman kami, jadi tidak semuanya ya, maaf ya. Jadi tidak semuanya di masa pandemi ini istilahnya mengalami kontraksi ya. Tapi malah ada teman kami yang sesama asosiasi malah mendapat order yang berlimpah dalam masa pandemi ini. Saya sendiri sempat ya ingin tahu ya apa kelebihannya kok bisa. Betul. Nah, ternyata dari situ kami tahu bahwa memang mereka adalah perusahaan besar. Ya, jadi sudah bukan sebenarnya sih nggak bisa masuk kategori IKM ya, sudah besar. Sehingga mereka dari dulu sudah punya buyer lama. Nah, jadi sudah punya buyer lama. Nah, dari buyer lama itu yang masih bisa terus, malah meningkat. Untuk peran dari Pemprov Jatim Bapak, khususnya dari Disperindak, peran yang sudah dilakukan mungkin di asosiasi atau pribadi di PT SFG sendiri itu seperti apa Bapak? Dan pengaruhnya untuk PT SFG sendiri sudah seperti apa? Ya, kalau dari dulu kan salah satunya adalah memfasilitasi ya untuk ikut pameran segala macam ya. Itu juga ada pengaruhnya, kita juga dapat ya. Kita juga dapat. Nah, tapi yang saat pandemi ini itu hanya menurut pandangan kami pribadi ya. Nggak tahu bagaimana. Kalau kami pribadi lebih suka kalau ada business matching ya. Nah, kenapa business matching itu? Ya, karena menurut kami ini sangat berbeda dengan pameran. Berbedanya begini, kalau di pameran itu kan terlalu banyak ya, terlalu banyak yang ikut, exhibitornya kan banyak. Nah, kemudian kalau di ini business matching kan otomatis kan langsung ya, hanya beberapa saja kan begitu ya, kan nggak banyak. Dan itu kalau kami lihat itu berpengaruh kepada trustnya para buyer. Nah, karena begini, siapa ya, mungkin ini adalah pandangan dari buyer ya Bu ya. Jadi mungkin begini, yang dipanggil untuk ikut business matching itu kan sudah pasti yang istilahnya bukan abal-abal ya, bukan perusahaan abal-abal lah. Nah, sudah kompeten ya, nah, jadi kan pasti gitu. Nah, sedangkan kalau di pameran kan bonus
nggak ada yang tahu kan. Iya. Ya kalau ikut dari luar kan bisa saja tidak melalui Disperindak. Ya tentunya kalau melalui Disperindak kan ya pasti Betul. diseleksi lah ya. Nah tapi kalau yang dari luar, nah sehingga kalau menurut pandangan kami sendiri, kalau untuk suatu skala pameran itu agak, ya itu kami kalau yang kecil-kecil itu agak susah ya, agak susah mendapatkan buyer ya, karena itu tadi trustnya itu, image-nya buyer kan, jangan-jangan kamu nanti nggak beres sih. Iya. Itu Padahal tidak semua Padahal IKM tidak tuh semua. memiliki produk yang nah betul. seperti yang dipikirkan Iya. itu loh. Malah justru produk-produk IKM itu yang sedang Nah, dinaikkan sekarang kan Pak. nah, tapi permasalahannya bagaimana caranya membuka hati kita supaya mereka bisa tahu isi hati kita. Nah itu yang susah kan. Sulit itu Pak. Sulit itu. Itu kalau menurut kami seperti itu, sangat bagus ya kalau untuk business matching. Dan apalagi kan sekarang lagi memang ya satu-satunya cara kan, the only way untuk itu. Nah kemudian kan sebenarnya dari tugas-tugas para ITPC kan ya itu kan, Oke. sebagai salesman-nya produk Indonesia sebenarnya. Nah itu kami pun dari dulu sudah selalu proaktif ya, untuk selalu ya kirim email ke ini, makanya data-data itu harus kita punyai ya, data-data ITPC dari mana itu. Oke. Ya jadi sebenarnya banyak cara lah ya, banyak cara kalau untuk memulai, dan sebenarnya nggak susah, hanya niat ya. Iya. Mau apa enggak, dan mau berusaha apa enggak, itu Mau aja. struggling atau Mau enggak struggling, gitu. ya struggling or not, gitu aja ya. Struggling or not. Iya. Iya. Kalau untuk pesannya atau harapannya untuk Disperindak sendiri ini apa Bapak? Ya itu, kami sangat menginginkan, harapan bagi Disperindak adalah perbanyak untuk business matching. Oke. Selain itu Kan- mungkin ada lagi Bapak? Saya rasa untuk saat ini mungkin yang teranu adalah business matching ya. Business matching ya. Untuk dalam saat pandemi ini maksud saya ya. Iya. Ya itu aja. Mungkin ada lagi Bapak yang ingin mau disampaikan ke sesama pelaku usaha, atau mungkin pesan dan kesan untuk teman-teman yang akan memulai usaha, terutama yang kaula muda ini kan Ya. sekarang di masa pandemi ini sangat Ya. menggeliat ya Pak usahanya. Hmm. Mulai dari usaha mamin, usaha masker ya Pak, terutama masker kain dan segala macam itu sangat kreativitasnya sudah sangat tanpa batas ya Pak, terutama di pandemi ini. Mungkin ada pesan tersendiri untuk kemajuan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur semasa pandemi ini. Ya, kalau kami rasa untuk yang produk selain produk kayu ya seperti kami ini, sebenarnya peluangnya lebih besar ya. Jadi peluang mereka itu lebih banyak bisa masuk ke e-commerce ya. Oke, Nah ya. sedangkan kami memang sudah sering ya ditawarin, tapi kami juga susah. Oh, Itu susahnya kenapa Bapak? Nah susahnya bukan karena susah mendaftar atau apa, bisa, sudah ada fasilitas semua. Oke. Cuman sekarang dari behavior dari masyarakat sendiri ya, kita katakan begini aja lah, untuk produk kayu itu kan harganya pasti mahal ya, nggak ada lah yang harga cuma 2.000 perak Ya. atau 3.000 perak ya. Nah jadi mereka kalau biasanya kalau search di e-commerce, entah di Bukalapak atau nggak di mana, nah kami kan cari kan ya. Nah kalau sudah kelihatan bunyinya juta begitu kan mereka sudah mikir. Oke. Dan persepsi masyarakat kita ya, maaf ya, masih jangan-jangan kalau beli di online itu bener apa enggak itu nanti ya, seperti baju, wah nanti tiba-tiba kekecilan. Oke. Nah masih banyak juga yang masih lebih suka lihat real. Betul. Nah apalagi produk seperti kami ini. Ya. Nah ini sudah sempat kami bicarakan di asosiasi mebel kami ya, yang itu. Nah susah kami karena buyer itu harus melihat sendiri bentuk fisiknya, nggak bisa lewat foto. Iya, produknya kan Nah tidak mobile ya Pak ya. iya, Jadi betul. tidak seperti handphone yang bisa Nah, dilihat di mana praktis, gitu. Ya, kecil. praktis. nah kalau itu packagingnya gede, Ya. waduh repot sekali. Oke lah bisa dibilang, loh
Pak, kan kalau mebel kan bisa di knockdown. Oh, Oke lah, knockdownnya mebel itu seberapa besarnya? Iya. Kan itu. Dan kalau saya pikir itu ya bukan kami yang pikir ya, tetapi kita dari asosiasi itu mikir susah kalau untuk produk kayu itu untuk masuk ke e-commerce itu. Ya karena tadi itu susahnya di situ. Bukan susah daftar atau apanya. Kalau daftar apa sih bisa aja kan, buka toko begini bisa. Tetapi ya itu tadi. Itu susahnya di situ. Pembelinya itu yang masih ya notabene masih takut lah ya. Iya. Takut dengan resikonya harga. besar ya Pak kalau Iya. misalnya kalau Nah, mereka kan pikir, aduh kalau sudah keluar uang sekian kalau datang tidak sesuai nggak ekspektasi. sesuai gimana? Itu sebenarnya itulah. Jadi mindsetnya masyarakat kita masih seperti itu. Jadi ya kecuali kalau yang kecil-kecil sih oke lah, 100-200 ribu atau apa masih it's okay. Kalau seperti kami nggak bisa, terlalu susah lah. Untuk menjelang akhir dari podcast ini Bapak, Iya. saya ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari perbincangan hari ini. Mungkin nanti Bapak bisa menambahkan lebih kurangnya. Yang pertama mungkin dari Disperindak atau dari Bapak sendiri memerlukan fasilitasi pembimbingan ya Pak, terutama pembimbingan untuk pameran atau business matching tadi, Nah, terutama business iya. matching di masa pandemi ya Pak, Di masa pandemi. untuk mendatangkan buyer yang benar-benar trust terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian mungkin ada untuk sertifikasi SVLK, ISO atau SNI dan segala macamnya, itu untuk kelengkapannya itu seperti apa. Kemudian dibutuhkan untuk jembatan ya Pak, jembatan untuk memfasilitasi e-commerce ya Pak, untuk mendatangkan buyer di e-commerce, yaitu yang paling penting ya Pak. Kalau misalnya masalah masuk ke e-commerce itu sangat mudah, sudah dilakukan, tapi yang tidak mudah adalah mencari trust atau kepercayaan dari pelanggan calon buyer ini ya Pak ya. Mungkin ada Bapak ada tambahan lain mungkin yang mau unek-uneknya yang mau disampaikan di sini, mungkin apa, mungkin dari pemerintahan kurang kooperatif, apa yang harus kami lakukan gitu untuk membantu IKM ini agar tetap berjalan di masa pandemi maupun nanti kalau sudah selesai di masa pandemi, seperti itu. Kalau saya rasa ya terakhir ini sudah cukup bagus Pak. Udah semuanya serba online, itu kan sangat memudahkan. Iya. Ya walaupun kami juga tidak memungkiri ya, untuk yang golongan generasi seperti kami ini mungkin kan ada yang agak gaptek. Gitu. Nah, tapi kan sebenarnya bukan masalah ya, kan mereka punya generasi next generation kan ada. Iya. Nah, itu kan bisa membantu. Sebenarnya saya rasa udah cukup. Ya cuma itu tadi business matching itu kalau bisa. Betul. Ya, Mungkin nanti banyak. Perlu komunikasi lebih intens ya Pak, lebih sering untuk bertemu sapa kembali dengan IKM yang memiliki maupun tidak memiliki kendala, seperti itu ya Pak. Ya, terima kasih sekali Bapak dalam podcast hari ini. Terima kasih sudah menjadi narasumber yang sangat luar biasa. Kami jadi punya banyak ilmu di sini Bapak. Jangan segan-segan untuk kontak kepada kami di Disperindak. Mungkin ada kendala atau ada keinginan yang ingin disampaikan, mungkin dari asosiasinya juga. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih untuk podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.